Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di video yang ketujuh. Setelah video sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Maka dalam bekal Ramadan yang selanjutnya, video ketujuh ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa merupakan inti daripada kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa itu rukun? Rukun merupakan sesuatu yang harus ada. Karena suatu ibadah tidak akan diterima, tidak akan sempurna kecuali kita menyempurnakan rukun tersebut. Ma la yatimmu syai' illa bihi. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan kita melaksanakan perkara-perkara tersebut. Sama seperti ibadah puasa, puasa tidak akan diterima kecuali kita menyempurnakan rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada dua. Jadi rukunnya hanya ada dua, yaitu berniat. Pertama berniat, yang kedua itu menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kita akan bahas poin tentang niat. Rukun pertama, rukun puasa tentang niat. Ada perbedaan tentang niat puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ya contohnya puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar. Kalau puasa sunnah sudah kita bahas yang kemarin, puasa yang tahunan, bulanan atau mingguan. Nah, perbedaannya apa? Waktu berniat. Pertama, puasa wajib itu berniatnya dari waktu maghrib sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi di malam hari waktu berniatnya. Kalau puasa sunnah itu boleh dari maghrib sampai nanti tergelincirnya matahari, di waktu zawal. Nah, jadi misalkan seseorang bangun tidur, sudah sholat subuh pagi jam 6, baru berniat, oh iya saya mau puasa sunnah Senin, hari ini hari Senin, saya mau puasa sunnah hari Senin, itu boleh. Selama dengan catatan belum melakukan pembatal puasa, belum minum, belum makan dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang kedua, itu niatnya itu kalau puasa wajib itu kita harus menentukan jenis puasa. Apa kita mau puasa apa? Puasa Ramadan kah? Puasa nazar kah? Puasa kafaroh? Apa puasa qada? Itu harus disebutkan dalam niat. Saya mau berniat puasa Ramadan. Itu harus disebutkan, jenis puasanya harus disebutkan. Kalau puasa sunnah tidak wajib disebutkan. Kemudian puasa wajib itu perbedaannya tidak boleh menggabung dua puasa wajib. Saya punya nazar misalkan untuk berpuasa seminggu. Kebetulan besok Ramadan, puasa wajib juga, maka tidak boleh menggabungkan dua puasa wajib di dalam satu hari. Kalau puasa sunnah boleh menggabungkan dua puasa sunnah dalam satu niatan sehari. Misalkan saya punya kebiasaan puasa Daud bertepatan dengan hari Senin, nah, boleh itu digabung puasa Daud dan puasa Senin. Selanjutnya tentang niat. Nah, ini tentang permasalahan niat ya. Niat itu adalah perkara yang menjadi pondasi dari suatu amalan seorang muslim. Jadi amalan kecil bisa berbuah pahala kalau dengan niat. Amalan besar bisa tidak berbuah pahala kalau salah niat. Jadi niat ini adalah perkara yang sangat amat penting. Pertama, apa makna niat? Makna niat adalah seseorang itu memaksudkan sesuatu yang beriringan dengan perbuatan tersebut. Qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Jadi kita menyengaja untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan suatu perbuatan tersebut. Kemudian di mana tempat niat? Ulama sepakat bahwasanya tempat niat itu di dalam hati.
Jadi kenapa? Karena ya niat ini adalah fi'lul qalbi. Jadi perbuatan hati, bukan perbuatan lisan, bukan juga perbuatan gerakan. Jadi niat ini adalah harus ada di dalam hati seseorang. Kalau hatinya tidak berniat meskipun dia melakukan perbuatan suatu ibadah, maka tidak bernilai. Jadi niat ini sangat penting, adalah tempatnya ada di dalam hati. Kemudian apa hukum melafadzkan niat? Hukum melafadzkan niat ini adalah sunnah. Begitu. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Para ulama mengatakan kenapa kita dianjurkan untuk melafadzkan niat? Karena melafadzkan niat itu liyusa'idal lisan al-qalba. Jadi dapat lisan ini dapat membantu hati untuk menguatkan niat, begitu. Jadi hukum melafadzkannya adalah sunnah. Tempat niat ada di dalam hati. Kemudian poin yang keempat dalam permasalahan niat puasa ini, kapan waktu berniatnya? Waktu berniatnya malam hari. Jadi kalau sholat itu misalkan niatnya ya saat takbiratul ihram, kalau berwudu saat membasuh muka. Nah, kalau puasa niatnya kapan? Waktu berniatnya di malam hari, sejak maghrib hingga sebelum terbit waktu fajar. Nah, tentang niat puasa ini selanjutnya, ini ada syarat yang harus kita tekankan, yang harus kita ketahui, yang mana apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka niatnya tidak terpenuhi. Begitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tabyid. Tabyid ini adalah yakni seseorang meniatkan puasa di malam harinya atau pada malam harinya. Nah, seperti yang kita sudah singgung di awal, puasa wajib itu tempat berniatnya atau waktu berniatnya di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah dari maghrib sampai zawal, waktu zawal, yaitu tergelincirnya matahari di siang hari. Waktunya panjang. Tapi kalau puasa wajib itu waktunya hanya dari maghrib sampai sebelum terbitnya fajar, atau gampangnya sebelum azan subuh berkumandang. Itu tempat kita harus melafadzkan niat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, la siyama liman lam yubayyitis siyama minal laili. Tidak ada puasa bagi seorang yang belum meniatkan puasa di malam harinya. Gitu. Jadi poin yang pertama adalah syaratnya adalah tabyid. Kemudian tentang niat yang kedua, syaratnya adalah ta'yin. Ta'yin ini adalah menentukan puasa apa yang akan kita lakukan. Maka dalam hal ini adalah puasa Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ditentukan puasanya apa? Puasa Ramadan. Maka disebut saya besok berniat puasa Ramadan. Gitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah takror. Apa ini takror? Takror adalah memperbaharui niat di setiap harinya atau di setiap malamnya. Tidak cukup seseorang hanya berniat di awal bulan satu Ramadan, misalkan saya berniat puasa sebulan penuh puasa Ramadan. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak cukup hanya melafadzkan niat atau membaca niat atau berniat satu kali di awal bulan. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang berulang setiap harinya. Maka perlu kiranya seorang untuk memperbaharui niatnya. Jadi niat puasa ini harus tabyid, sejak berniatnya dari waktu maghrib sampai waktu fajar. Boleh kapan saja, sebelum tidur, bangun tidur, saat sahur. Sahur apakah menjadi pertanda seorang itu sudah tabyid atau sudah takror? Yang kuat pendapatnya tidak. Kenapa? Karena ya sahur itu bukan perkara hati, tapi perkara perbuatan. Begitu. Jadi harus diulang, harus waktunya dari maghrib sampai fajar, kemudian harus disebutkan disebutkan jenis puasanya, kemudian harus diulang setiap malamnya. Ini syarat 3 ini harus
harus ditekankan, harus kita ingatkan. Waktunya kapan ya terserah. Habis maghrib, habis berbuka, habis sebelum isya, habis taraweh, sebelum tidur, bangun tidur, boleh. Alangkah baiknya setelah berbuka langsung berniat, atau setelah habis sholat taraweh berniat, sebelum tidur berniat. Kemudian tentang niat puasa, tentang apa yang kita niatkan, maka kira-kira seperti ini. Di malam hari habis tarawih misalkan tanggal 1 Ramadan, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi yang wajib itu hanya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan. Aku berniat besok puasa Ramadan, sudah cukup. Nah, itu. Jadi harus meniatkan pada malam harinya. Sekali lagi kami tekankan, sejak maghrib hingga waktu fajar, kemudian menentukan jenis puasanya, kemudian memperbaharui niatnya di setiap malam. Nah, kemudian permasalahan dalam mazhab Syafi'i tadi dikatakan bahwasanya niat itu harus diniatkan setiap malam. Nah, kita sebagai manusia mungkin ada lupanya, ada teledor. Maka ada sebuah solusi kalau nanti kita lupa berniat di malam ke-10, misalkan lupa berniat. Karena konsekuensinya kalau seorang itu lupa berniat, misalkan dalam tanggal 9 Ramadan malamnya lupa berniat, itu konsekuensinya meskipun puasa Ramadannya tidak sah. Jadi konsekuensi pertama, puasa Ramadannya tidak sah, puasa wajibnya tidak sah. Dia punya konsekuensi nanti mengqadha atau mengganti puasanya di luar Ramadan. Kemudian juga dia wajib imsak, artinya tidak boleh membatalkan puasanya, tidak boleh makan, minum. Kemudian juga nanti kalau dia melakukan 3 hal ini, atau yang poin ketiga, menahan diri, dia mendapatkan pahala sunnah saja, pahala puasa sunnah. Tapi dia tetap punya kewajiban mengqadha puasanya. Kenapa? Karena dia lupa berniat di malam harinya. Ini ada satu solusi bagi orang yang lupa, kalau lupa tidak berniat, yaitu mengikuti pendapat Imam Malik. Karena pendapat Imam Malik mengatakan cukup berniat di malam pertama daripada bulan Ramadan. Maka sebagai langkah antisipasi ketika kita nanti lupa berniat agar puasanya tetap sah, maka kita bisa taklid kepada Imam Malik. Nanti di malam pertama itu kita berniat, saya niat puasa pada semua hari bulan Ramadan tahun ini. Niat ini mengikuti Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Jadi agar kiranya nanti kalau kita lupa berniat, kita sudah taklid kepada Imam Malik. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang rukun yang pertama, rukun niat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan di video-video selanjutnya, khususnya tentang rukun puasa yang kedua, yaitu menjauhi segala perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.